Om Swastiastu, selamat datang di Batu Sikat Bali Channel. Astungkara pada kali ini tepat pada Buddha Cemeng Wuku Langkir yang menurut sistem penanggalan kalender Bali yaitu Puja Wali di Pura Luhur Tanah Lot. Puja Wali di Pura Luhur Tanah Lot ini rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Menurut informasi, rangkaian Puja Wali ini akan berlangsung selama 4 hari atau sampai hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023. Pura Luhur Tanah Lot ini terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Jika kita memasuki Pura Tanah Lot ini, kita wajib membayar retribusi sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Menurut informasi Ketua Pengempon Pura Luhur Tanah Lot, Ikomang Dedi Sanjaya, dikarenakan informasi perkiraan pasang surut air laut itu, maka akan disiapkan sebagai patokan bagi umat yang hendak tampil atau datang. Kami akan lampirkan lembaran di akhir video nanti mengenai pasang surut air laut yang dapat berguna bagi pengunjung ataupun umat sedharma seluruh Bali maupun Nusantara. Jika air surut, semeton atau umat sedharma dapat melakukan persembahyangan di jeroan atau tempat utama Pura Luhur Tanah Lot yang berada di atas karang. Jika para semeton dan para umat sedharma di saat posisi air lagi pasang, persembahyangan dapat dilakukan di Pura Pengawangan atau Pengayatan. Beliau juga menjelaskan dan memperkirakan umat Hindu yang hendak melakukan persembahyangan saat Kyodala nanti akan membludak di saat hari Jumat atau hari ketiga, apalagi bertepatan dengan hari raya Siwolatri. Kemungkinan yang nangkil akan lebih banyak lagi dari berbagai daerah di Bali. Maka para semeton yang ingin nangkil ke Pura Tanah Lot ini dapat dilakukan dan melihat lembaran nanti mengenai pasang surutnya dan mengatur waktu agar persembahyangan menjadi kusuk dan tenang. Pura Luhur Tanah Lot ini adalah salah satu pura yang sangat disucikan di Bali. Di sini ada 2 pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan yaitu jeroan, dan satunya lagi terletak di atas tebing mirip dengan pura di Uluwatu yaitu Pura Pengayatan. Di saat air laut pasang, semeton dapat bersembahyang di tempat pura ini. Pura Luhur Tanah Lot ini terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam atau sunset. Berdasarkan legenda, dikisahkan pada abad ke-15, Begawan Dangyang Nirate atau dikenal dengan nama Dangyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Watu Renggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Dangyang Nirate dalam perjalanan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot dikisahkan Dangyang Nirate melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Dangyang Nirate mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Braban Tabanan. Pada saat itu Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban yang sangat sakti. Begawan Dangyang Nirate melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan.
Dengan berbagai cara, Bendesa Braban ingin mengusir keberadaan Dangyang Nirate dari tempat meditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot, yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Semenjak peristiwa itu, Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki oleh Begawan Dangyang Nirate dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Menurut informasi yang dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan desa Braban, Begawan Dangyang Nirate memberikan sebuah keris yang sangat sakti kepada Bendesa Braban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Saat ini keris tersebut disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Puro Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk desa Braban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang sangat melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Adapun sesuatu yang unik di Pura Luhur Tanah Lot ini, terdapat ular yang berwarna hitam dan putih atau kita sering sebut dengan berwarna poleng dan sangat berbisa, berekor pipih seperti sirip ikan. Menurut informasi sejarah, ular tersebut berasal dari selendang Begawan Dangyang Nirate. Dan menurut informasi penduduk setempat, mempercayai bahwa jika pengunjung tidak memiliki niat jahat saat berkunjung ke Puro Tanah Lot ini, maka ular suci tersebut tidak akan menyerang. Adapun fakta unik berikutnya, Puro Luhur Tanah Lot ini terdapat keberadaan air tawar di lingkungan pura yang terkepung dengan air laut, sehingga air tawar tersebut dapat digolongkan menjadi air suci. Mata air suci ini terdapat di dalam goa air suci. Menurut mitos, mata air suci Tanah Lot ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dan tentunya saya akan menepati janji mengenai jadwal pasang surut air laut di saat Puja Wali Puro Tanah Lot ini. Dan jangan lupa semeton teman-teman semua, keluarga besar dan lain-lain, mohon support channel ini dengan klik subscribe, like, dan share ke sahabat, keluarga, teman semuanya. Kita lampirkan pasang surut air laut.